Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Indonesia Pagi. Ada kabar apa Indonesia pagi ini? Tentunya masih bersama kita berdua Iya, ya. betul sekali. Dan kita ditemani masih terhubung oleh narasumber kita, Empok Vita dan Abang Luhur Pambudi. Ya halo, kita masih melanjutkan perbincangan kita terkait Abang Empok Kabupaten Bekasi tentunya. Iya, betul sekali. Nah, terkait Grand Final yang 9 Desember 2020 tersebut, pada masa itu kan Abang Luhur dan Povita terpilih menjadi Abang Empok Kabupaten Bekasi tahun 2020. Nah, apakah pernah menyangka sebelumnya? Boleh dijawab untuk Abang Luhur dulu? Ya, sebelumnya nggak nyangka banget sih untuk terpilih menjadi Abang Pinilih Kabupaten Bekasi, karena saya meyakini bahwa ratusan bahkan ya kontestan yang mendaftar di Abang Pok Kabupaten Bekasi ini adalah orang-orang yang hebat, tapi saya jalankan dengan ya tulus hati, dengan jalanin dengan apa yang saya bisa, dengan apa yang saya punya, saya jalanin ya. Alhamdulillah kalau sudah diamanahkan, karena saya punya prinsip bahwa amanah tidak akan pernah salah pundak. Jadi sekarang alhamdulillah saya masih nggak percaya, karena tujuan saya di sini adalah untuk berkontribusi dan juga untuk menjadi orang yang bermanfaat. Tapi alhamdulillah diamanahkan sebagai yang menjadi terpilih. Insya Allah akan bersama-sama dengan 30 orang lainnya dan juga Mpok Vita, dan juga kita insya Allah juga akan maju ke Jawa Barat, di Mojang Jajako Jawa Barat. Jadi insya Allah akan amanah ke depannya. Terima kasih. Nah, untuk Empok Vita, bagaimana perasaannya bisa dan apakah menyangka bisa terpilih menjadi kabupaten Abang Empok Kabupaten Bekasi tahun 2020? Seperti Bang Luhur, sama sekali nggak nyangka juga. Bahkan saat terpilih menjadi 30 finalis Abang Po aja itu rasanya udah sangat-sangat bersyukur banget gitu kan. Karena memang seperti yang tadi Bang Luhur katakan, saingan-saingan saya, teman-teman dari ratusan kontestan lain tuh punya kelebihan dan sangat-sangat hebat juga. Jadi sampai saat ini jujur masih speechless banget. Tapi balik lagi karena sudah diamanahkan, harus dijalankan sebagaimana mestinya, seperti itu. Menjadi dan terpilih Abang Empo Kabupaten Bekasi ini, proses ataupun progres ke depannya, adakah kegiatan-kegiatan yang mungkin harus dilakukan gitu? Boleh dijawab dari Abang Luhur dulu? Ya, baik. Untuk prosesnya mungkin kita ada beberapa tugas. Yang pertama biasanya kita ada tugas bersama dengan Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Biasa kita bisa menjadi MC, tapi untuk saat ini masih belum. Tapi kemarin kita juga ada sempat untuk video shoot memperkenalkan Gedung Juang, di salah satunya itu melibatkan Abang Po Kabupaten Bekasi, dan kita sudah bertugas di sana. Dan juga mungkin ke depan kita juga ada program kerja, namanya program kerja angkatan. Namun untuk program kerja angkatan juga masih tahap diskusi bersama dengan 30 orang lainnya, dan juga dengan senior dan juga dengan pihak dinasnya. Jadi di sini masih bertahap diskusi apa yang menjadi program unggulan kita yang dapat memperkenalkan Kabupaten Bekasi secara luas dan juga secara menarik seperti itu. Ya, kalau Empok Vita sendiri bagaimana, Po? Apakah sudah mungkin ada proses-proses tahapan-tahapan kalau buat Empok sendiri? Buat kedepannya mungkin? Ya, sama seperti yang tadi sudah Bang Luhur katakan, sejauh ini kita sedang di tahap perundingan dengan teman-teman angkatan lainnya, dan pastinya sambil riset juga kira-kira program apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Dan juga kita melihat situasi, karena sekarang masih dalam keadaan pandemi, program-program apa yang sekiranya masih dapat kita realisasikan bersama di situasi. Ya, baik. Untuk daerah Kabupaten Bekasi sendiri kan banyak memiliki destinasi wisata yang mungkin banyak orang yang tidak tahu. Bagaimana cara Abang Empo ini memperkenalkan dan juga memberi untuk memperkenalkan dari destinasi wisata Kabupaten Bekasi itu sendiri kepada orang yang di luar mungkin atau dari warga Kabupaten sendiri. Iya, betul sekali. Boleh dijawab dari Mpok Vita dulu? Ya, zaman sekarang udah zamannya teknologi ya, jadi pastinya dari pihak Disbudporanya juga, dari Dinas Pariwisatanya juga saat ini sudah mulai memanfaatkan teknologi dan sudah mulai mengedepankan aspek teknologi dalam mengenalkan pariwisata-pariwisata yang ada di Kabupaten Bekasi. Sama halnya dengan kita juga di sini akan menggunakan teknologi dan juga media sosial khususnya
untuk dapat mengenalkan pariwisata tersebut. Dan mungkin untuk kegiatan-kegiatan di luar media sosial, kita bisa melaksanakan beberapa event yang nantinya akan menjadikan salah satu situs pariwisata tersebut sebagai latar atau tempat kita melaksanakan event tersebut. Itu juga udah menjadi salah satu rancangan dari teman-teman Abang Po Kabupaten Bekasi. Ya, kalau dari perspektif Abang Luhur sendiri bagaimana apalagi sebagai Abang terpilih ya, betul. bagaimana cara untuk memperkenalkan destinasi ataupun wisata di Kabupaten Bekasi? Ya, baik, terima Boleh kasih. juga Bang Luhur? Jadi kalau dari saya mungkin menambahkan dari Infovitanya, tentunya selain juga memanfaat teknologi, kita juga turun langsung ke masyarakat. Tentunya kadang juga masyarakat Kabupaten Bekasi juga belum tahu potensi wisata yang ada di Kabupaten Bekasi. Jadi kita turun langsung ke masyarakat karena kita ada yang daerah dari Muara Gembong, jadi kita bisa bermain-main di sana dan kita kenalkan bahwa kita bangga nih sebagai warga Kabupaten Bekasi, kita punya potensi yang luar biasa dan kita harus semangat sama-sama mengembangkan potensi yang kita miliki, karena ini bukan tugas Abang Po Kabupaten Bekasi saja, tapi tugas bersama, yaitu tugas masyarakat, tugas pemerintah, dan tugas kita semua. Oke, Abang Luhur dan Povita kembali terkait masa karantina selama mengikuti ajang Abang Po ini. Apakah ada peraturan khusus terkait dalam masa karantina tersebut begitu? Boleh dijawab dari Povita dulu. Peraturan khusus selama karantina, karena mungkin melihat situasi pandemi, jadi mungkin satu hal yang paling penting adalah jaga jarak, pakai masker, dan juga cuci tangan. Lalu kalau misalkan persyaratannya sendiri sebelum kita lolos menjadi finalis, persyaratan untuk dapat mendaftar menjadi Abang Po adalah berusia 17 sampai dengan 23 tahun, berdomisili di Kabupaten Bekasi, dan juga ada beberapa kriteria lain seperti tinggi badan, lalu juga latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya. Terpilih ya. Sekarang saya ingin bertanya ke Abang Luhur sendiri, peraturan ketika sudah terpilih menjadi Abang Po itu apa saja, Bang? Kalau sudah terpilih tentunya kita udah ada kontrak juga selama 1 tahun ke depan, yaitu tidak boleh menikah selama masa jabatan. Mungkin kita harus bisa menjadikan citra diri kita positif gitu, karena di sini Abang Po Kabupaten Bekasi kan menjadi role model, artinya kita di sini bisa menginspirasi bahwa pemuda-pemuda Kabupaten Bekasi adalah yang memiliki kualitas yang baik, memiliki citra yang positif, sehingga kita bisa menjadi ikon Abang Po Kabupaten Bekasi ini, menjadi wajahnya Kabupaten Bekasi ini, bisa mengajak anak-anak muda untuk terus melakukan hal positif, produktif, dan kreatif seperti itu. Ya, mungkin boleh dikasih tahu kepada pemirsa di rumah bagaimana sih tipsnya agar terpilih bisa menjadi Abang Po Kabupaten Bekasi? Boleh dijawab dari Bang Luhur dulu? Iya, untuk tipsnya ini nggak ada tips khusus, cuma kalau saya pribadi menurut pengalaman, lakukan yang terbaik dari versi kamu dan lakukan apa yang kamu bisa, dan kalau kamu bisa lebih bahkan itu baik, jadi lakukan aja apa yang menjadi versi terbaik dalam diri kamu, karena itulah keunikan yang kamu miliki yang bisa dilihat oleh orang lain, seperti itu. Ya, kalau untuk tips dari Popita, bagaimana Po agar bisa terpilih bisa menjadi Abang Po Kabupaten Bekasi? Ya, pastinya selain dari kita sebagai Abang Po Kabupaten Bekasi harus lebih mengenal Kabupaten Bekasi itu sendiri, baik itu dari segi pariwisata, sejarah, pemerintahan, dan lain sebagainya. Dalam proses pemilihan, seperti yang tadi Bang Luhur katakan, jadi diri sendiri, jadi versi terbaik dari diri sendiri, jujur dengan diri sendiri, dan kenali lagi tujuan ke depan mau seperti apa, ketika nanti sudah terpilih mau berbuat apa, dan jangan lupa terus ikut sertakan Tuhan dalam segala prosesnya. Ya, Baik. sebelum ke pertanyaan terakhir mungkin ada yang ingin tanyakan? Baik, terkait Abang Luhur dan Povita, apakah ada pesan-pesan untuk para pemuda-pemudi khususnya di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi? Boleh dijawab dari Povita dulu. Kalau dari saya pribadi, saya memegang prinsip sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi berhubung kita juga masih pemuda, di mana kita juga
masih dalam usia produktif, lakukan apapun yang menurut kalian, yang menurut kita semua bisa bermanfaat untuk manusia lainnya, sekecil apapun itu. Karena ketika kita udah jadi manusia yang bermanfaat, ketika kita sukses, ketika kita menang, kita nggak akan menang sendirian. Terima kasih. Oke, baik. Kalau untuk Abang Luhur bagaimana? Pesan-pesan untuk pemuda-pemudi di Indonesia maupun di Kabupaten dan Kota Bekasi. Baik. Pertama mungkin bangga kita sebagai warga negara Indonesia dan juga mungkin khusus untuk warga Kabupaten Bekasi bahwa kita memiliki keberagaman yang begitu banyak. Tapi kita bisa bersatu di sini, bisa kita andalkan bahwa keberagaman ini, tapi kita bisa menyatu gitu. Jadi yang pertama mungkin kita harus bangga dan juga untuk meningkatkan keterampilan yang kita miliki karena di saat ini zaman sudah modern, apapun itu bisa kita lakukan dengan cepat dan dengan apapun itu bisa ada di internet gitu. Jadi lakukan yang terbaik, lakukan hal yang positif karena kita tahu bahwa kita punya potensi yang luar biasa, harus kita gali secara terus-menerus seperti itu. Dan juga untuk situasi seperti ini jangan lupa 3M-nya, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan seperti itu. Ya, baik, kita ke pertanyaan terakhir ya. Oke. Untuk harapan menjadi Abang Empo Kabupaten Bekasi sendiri bagaimana untuk kedepannya? Boleh dijawab dari Abang Luhur dulu. Harapan saya untuk terpilih menjadi Abang Kabupaten Bekasi tahun 2020, yang pertama mungkin saya bisa bermanfaat lagi untuk orang lain lebih banyak lagi dan juga bisa menginspirasi kepada pemuda-pemudi untuk melakukan hal yang positif, yang produktif dan juga kreatif. Dan juga di sini saya ingin punya harapan kita sama-sama menciptakan Kabupaten Bekasi yang lebih baik lagi seperti slogan kita yang sudah saya mention di awal, Bekasi 2 kali lebih baik ini bisa terrealisasikan dengan baik seperti itu. Ya, kalau untuk dari harapan Popita sendiri bagaimana? Ya, harapannya dengan segala keadaan, situasi pandemi yang sedang kita alami sama-sama ini, bukan hanya dari Abang Po saja, tapi dari segala instansi, segala komunitas yang nantinya bisa diajak kerjasama, kita bisa sama-sama bersinergi untuk merealisasikan tujuan bersama, pastinya untuk membangun Kabupaten Bekasi 2 kali. Oke, baik, terima kasih Abang Luhur dan Popita atas waktunya dalam diskusi banyak. kali ini. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Dan semangat dalam menjalankan tugasnya ya. Amin. Ya, terima kasih banyak Terima kasih. untuk Abang Empo Kabupaten Bekasi yang terpilih di tahun 2020 kali ini. Ya, baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan Abang Empo terpilih pada tahun 2020 ya. Iya, benar sekali. Di mana mereka berharap agar pemuda-pemudi Indonesia selalu positif, selalu semangat, dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Iya, baik, nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan informasi menarik lainnya. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami.